Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Ikan adalah hewan vertebrata akuatik yang memiliki insang tetapi tidak memiliki anggota badan dengan jari. Seperti jari tangan atau kaki. Ingatlah bahwa vertebrata adalah hewan dengan tulang belakang internal. Sebagian besar ikan memiliki bentuk tubuh yang ramping. Sekarang masuk ke video. FLYINGFISH atau ikan terbang. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Exochoetidae adalah famili ikan laut bersirip pari dalam ordo Beloniformes. Yang dikenal sehari-hari sebagai ikan terbang atau ikan kot terbang. Sekitar 64 spesies dikelompokkan dalam 7 genera. Meskipun mereka tidak terbang dengan cara yang sama seperti burung. Tapi ikan terbang dapat membuat lompatan kuat keluar dari air di mana siripnya yang panjang seperti sayap memungkinkan meluncur. Untuk jarak yang cukup jauh di atas permukaan air. Alasan utama untuk perilaku ini dianggap untuk melarikan diri dari predator bawah air yang meliputi ikan todak dan makarel dan tuna dan marlin antara lain. Meskipun periode penerbangan mereka membuat mereka rentan terhadap serangan predator burung seperti burung fregat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa burung Frigatebird adalah famili burung laut yang disebut Fregatidae yang ditemukan di seluruh samudera tropis dan subtropis. 5 spesies yang masih ada diklasifikasikan dalam satu genus Fregata. Semuanya memiliki bulu yang dominan hitam, ekor yang panjang dan bercabang dalam serta paruh yang panjang dan bengkok. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Barbados dikenal sebagai tanah ikan terbang dan ikan tersebut merupakan salah satu simbol nasional negara tersebut. Rudal exocet dinamai menurut nama mereka. Karena variannya diluncurkan dari bawah air dan memiliki lintasan rendah. Dan meluncur di permukaan sebelum mengenai sasarannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa istilah Exochoetidae adalah nama ilmiah dan nama umum dalam bahasa Latin untuk ikan terbang. Sehingga dinamakan demikian karena ikan terbang diyakini meninggalkan air untuk tidur di pantai. Atau karena ikan terbang dan dengan demikian terdampar di perahu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ikan terbang hidup di semua samudera. Terutama di perairan tropis dan subtropis yang hangat. Ikan ini umumnya ditemukan di zona epipelagik. Lapisan atas samudera hingga kedalaman sekitar 200 meter atau 660 kaki. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa banyak fitur morfologi yang memberi ikan terbang kemampuan untuk melompat di atas permukaan laut. Salah satu fitur tersebut adalah lengkungan saraf yang melebar sepenuhnya yang bertindak sebagai tempat penyisipan untuk jaringan ikat dan ligamen dalam kerangka ikan. Lengkungan saraf yang melebar sepenuhnya bertindak sebagai tempat yang lebih stabil dan kokoh untuk koneksi ini. Menciptakan hubungan yang kuat antara tulang belakang dan tengkorak. Meluncur dengan stabil akan meningkatkan durasi terbang mereka dan memungkinkan mereka berada di atas air. Meluncur dengan tidak stabil tidak akan terlalu memengaruhi penerbangan mereka tetapi akan memperpendek durasi terbang mereka tidak lebih dari penerbangan yang stabil. Ini juga akan bervariasi berdasarkan konsumsi energi mereka. Hal ini pada akhirnya memungkinkan tulang belakang atau tubuh yang kaku dan kokoh yang bermanfaat dalam penerbangan. Memiliki tubuh yang kaku selama penerbangan meluncur memberi ikan terbang keuntungan aerodinamis. Meningkatkan kecepatannya dan meningkatkan tujuannya. Lebih jauh lagi, ikan terbang telah mengembangkan tulang belakang dan kompleks ekor yang mengeras.
Fitur-fitur ini memberikan sebagian besar kekuatan pada ikan terbang yang memungkinkan mereka untuk secara fisik mengangkat tubuh mereka keluar dari air dan meluncur dalam jarak yang luar biasa. Penambahan ini juga mengurangi fleksibilitas ikan terbang yang memungkinkan mereka untuk melakukan lompatan yang kuat tanpa melemah di udara. Pada akhir meluncur, mereka melipat sirip dada mereka untuk masuk kembali ke laut atau menjatuhkan ekor mereka ke dalam air untuk mendorong air untuk mengangkat untuk meluncur lagi mungkin mengubah arah. Profil melengkung dari sayap sebanding dengan bentuk aerodinamis sayap burung. Lalu ikan ini mampu meningkatkan waktu di udara dengan terbang langsung ke dalam atau pada sudut ke arah updraft yang diciptakan oleh kombinasi arus udara dan laut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa spesies dari genus Exocotus memiliki sepasang sirip dan badan yang ramping untuk mengoptimalkan kecepatan sementara Chips lurus pp. Memiliki badan yang pipih dan dua pasang sirip yang memaksimalkan waktu mereka di udara. Dari tahun 1900 hingga 1930-an. Ikan terbang dipelajari sebagai model yang mungkin digunakan untuk mengembangkan pesawat terbang. Exocoetidae memakan plankton. Predatornya termasuk lumba-lumba dan tuna dan marlin dan burung dan cumi-cumi dan pesut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ikan terbang ditangkap secara komersial di Jepang dan Vietnam dan Cina dengan jaring insang dan di Indonesia dan India dengan jaring celup. Seringkali dalam masakan Jepang dan ikan diawetkan dengan cara dikeringkan untuk digunakan sebagai kaldu ikan untuk kaldu dashi. Lalu telur Ceilopogon ago atau ikan terbang Jepang digunakan untuk membuat beberapa jenis sushi dan dikenal sebagai tobiko. Ini juga merupakan makanan pokok dalam makanan orang Tao dari Pulau Anggrek Taiwan. Lalu ikan terbang adalah bagian dari hidangan nasional Barbados dan kou-kou dan ikan terbang. Rasanya dekat dengan sarden. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di Kepulauan Solomon maka ikan terbang ditangkap saat sedang terbang. Menggunakan jaring yang dipegang dari kano cadik. Ikan tertarik pada cahaya obor. Penangkapan ikan hanya dilakukan saat tidak ada cahaya bulan. Lalu disebutkan bahwa kesimpulannya adalah flying fish atau ikan terbang merupakan salah satu keajaiban dunia laut yang menakjubkan. Kemampuannya meluncur di udara bukan berarti ia benar-benar terbang seperti burung. Melainkan menggunakan sirip dadanya yang panjang untuk meluncur di atas permukaan air guna menghindari predator. Ikan ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Selain unik dari segi perilaku maka ikan terbang juga memiliki nilai ekologis dan ekonomi. Terutama di wilayah-wilayah tropis. Dengan mempelajari ikan terbang, kita bisa memahami lebih dalam tentang keragaman hayati laut dan pentingnya menjaga ekosistem perairan agar makhluk-makhluk luar biasa seperti ini tetap lestari. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.